Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam contoh soal dari bentuk atau rumus yang lainnya. Sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang yang pertama, ketika ada seperti ini, di sini ada f, kemudian di sini theta, di sini x, di sini y. Kalau misalkan kita proyeksikan terhadap sumbu x ke sini nih, berarti ini fx. Kalau misalkan kita proyeksikan terhadap sumbu y, berarti ini fy. Dimana kalau fx itu rumusnya apa? F dikalikan ini ke sini nih, ngejepit si sudut si theta, berarti kita kalinya sama cos. Kalau kejepit fy nya berarti si f nya dikaliin sama apa? Sini si theta nya nggak kejepit nih, di sini nggak ada theta, nggak ada ini nih theta, berarti di sini f sin theta ya. Nah terus setelah dari itu, kayak kalau misalkan di koordinat, di sini y positif, di sini x positif, di sini y negatif, di sini x negatif. Jadi nanti kalau proyeksinya di sini, oke, di sini nih, berarti nanti yang ke sini itu adalah fy nilainya positif. Kalau misalkan ke sini fx bernilainya negatif. Kenapa negatif? Karena sepanjang sumbu x negatif. Kenapa yang fy nya positif? Karena sepanjang y positif, ya. Begitupun kalau misalkan di sini. Oke, kalau misalkan di sini kita proyeksiin tuh. Kalau diproyeksiin berarti yang ke sini fy nya bernilai apa? Min. Kenapa? Karena y negatif. Kalau yang ke sini diproyeksiin fx nya bernilai apa? Plus. Karena apa? Karena ada sepanjang sumbu x positif, ya. Diperhatikan untuk koordinatnya nih yang kayak gini, ya. Terus kemarin juga kalian sudah belajar pas udah ada fx fy gitu, kalian juga sudah menggunakan rumus resultan yang kayak gini. Akar sigma fx dikuadratkan ditambah sigma fy dikuadratkan. Oke. Lalu bagaimana sekarang kalau misalkan contoh soalnya seperti ini yang udah ada di sebelah kiri. Cuman yang perlu kalian pahami adalah kalau ada sigma fx sama sigma fy gini, itu kemungkinannya karena gayanya banyak, ya. Karena di sini kan Ustadz pernah bilang di situ kan waktu kemarin ada satu gaya, terus dua gaya, terus ada tiga gaya, ya. F1, F2, F3. Jadi kalau misalkan ada gayanya banyak, itu udah pasti pakai rumusnya yang ini nih, yang sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat diakarkan. Tapi bagaimana ketika yang terjadi adalah hanya dua buah vektor aja? Kalau dua buah vektor berarti kita akan menggunakan penjumlahan atau pengurangan dari vektor. Right. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu soalnya. Soalnya bilang dua buah vektor A dan B, memiliki nilai berturut-turut 5 Newton dan 10 Newton. Jika keduanya mengapit sudut 60 derajat, maka berapakah besar resultan dari kedua gaya tersebut? Jadi yang ditanya ini adalah resultan dari dua gaya. Kalau resultan gayanya itu banyak, kayak tadi kita pakainya yang sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Tapi kalau misalkan dua buah gaya doang kayak gini, berarti kita bisa menggunakannya penjumlahan vektor atau pengurangan vektor. Terus gimana caranya kita bisa tahu bahwa ada penjumlahan atau pengurangan? Kalau misalkan dia nggak ada kata-kata pengurangan atau selisih, di sini kan gak ada kata-kata pengurangan atau selisih, ya, maka kita akan menggunakannya langsung otomatis yang penjumlahan. Berarti rumus resultan yang penjumlahan itu kayak gimana? F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta. Oke, dikali cos theta. Nah, sekarang gini, di sini kan diketahuinya bukan F1 F2 tapi FA sama FB. Jadi kalau kita tulis dulu yang diketahuinya nih, dia bilang dua buah vektor A dan B memiliki nilai berturut-turut 5 Newton dan 10 Newton. Berarti FA-nya itu sama dengan 5 Newton, FB-nya itu sama dengan 10 Newton. Jika keduanya mengapit sudut 60 derajat, berarti theta-nya bernilai 60 derajat, maka berapakah besar resultannya? Udah tinggal kita masukin aja. Berarti R sama dengan akar. Oke. Di sini kita ganti jadi FA kuadrat ditambah FB kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 dikali cos 60. Oke, kita ganti-ganti nih. R-nya sama dengan FA. FA-nya 5 dikuadratkan tambah 10 dikuadratkan tambah 2 kali 5 kali 10 kali cos 60 berapa?
cos 60 setengah. Nah, yang ini bentuk ini adalah perkalian. Berarti bisa kita coret-coret nih. Coret-coret gimana? Ini di bawah 2, di atas 2. Jadi tinggal 5 kali 10 kali 1. 50 ya. Nah, berarti gimana bentuk selanjutnya? Kita lihat. R sama dengan akar 5 kuadrat 25. 10 kuadrat tambah 100 ditambah 5 kali 10 kali 1. 5 kali 10 50 kali 1 50. Berarti R-nya itu sama dengan akar 175. Nah, gimana nih Ustaz cara mengubahnya? Cara mengubahnya gampang banget. R sama dengan akar 175 itu sama aja kayak 25 dikali 7. Oke, 25 dikali 7. 25 kali 7 itu 175. Ini sebetulnya bab matematika tentang akar ya. Akar dan pangkat di matematika peminatan. Cuman Ustadz ajarkan sedikit di sini. 175 ini merupakan 25 dikali 7. Nah, akar 25 itu ada. Akar 25 itu 5. Berarti si 25-nya itu bisa kita keluarin nih. R sama dengan akar 25 tadi 5. Akar 7 nggak ada. Berarti tulis lagi akar 7. Maka jawaban resultannya adalah 5 akar 7 Newton. Silakan dipahami untuk hitungannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua kita lihat di sini dua buah vektor A dan B dengan besar yang sama. Jadi FA sama FB-nya sama ya. FA-nya nilainya di sini 9 Newton, FB-nya juga 9 Newton. Dia bilang membentuk sudut sebesar 120 derajat. Nah, 120 derajat nih. Ustadz kan kemarin ngasih cuman dari 0 sampai maksimum itu 90 ya. 90 derajat, nanti di sini 120 derajat Ustadz langsung aja kasih tahu nilainya berapa. Tapi sebetulnya ini adalah materi matematika tentang trigonometri bab 2 peminatan. Bab 2 itu di semester 2 harusnya, tapi di fisika udah dipelajari terlebih dahulu. Cuman nanti kalau tatap muka Ustadz kasih tahu kenapa bisa hasilnya kayak gitu ya. Nah, yang perlu kalian pahami adalah di rumus itu kan kita pakainya cos baik penjumlahan ataupun pengurangan. Tadi kan kayak tadi juga cos 60. Sekarang kita buatnya di sini kan karena sudutnya 120 berarti cos 120 derajat. Nah, kalau cos 60 itu setengah, kalau cos 120 derajat itu min setengah. Jadi ada minusnya. Ya, ini langsung Ustadz kasih tahu caranya kenapa bisa kayak gini. Nanti Ustadz kasih tahu kalau kita udah offline atau tatap muka. Karena susah kalau dijelasin di sini. Ada catatan tersendiri kayak gitu. Nah, dia bilang apa? Maka berapakah besar selisih? Nih ada kata-kata selisih. Kalau selisih berarti nanti kita pakainya yang pengurangan dari resultan kedua gaya tersebut. Langsung aja deh kita masukin. Di sini kan R-nya sama dengan akar. Kalau selisih nanti di sini FA kuadrat ditambah FB kuadrat. Nah, kalau selisih dia min 2 kali FA kali FB kali cos theta. Nah, langsung masukin R sama dengan akar. Di sini kan besarnya sama baik FA maupun FB. Berarti 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2 dikali 9 kali 9 dikali cos 120 tadi berapa? Min setengah ya. Nah, terus berarti R sama dengan akar 9 kuadrat 81 ditambah 81 dikurang. Nah, ini kita masih bisa nyoret nih. Ini kita masih bisa nyoret 2 sama 2 habis. Nah, tapi kita lihat di sini. Di sini kan jadi minus. Min 9 dikali 9 min kali plus jadi min. Terus dikali min 1 lagi. Jadi kalau misalkan Ustadz keluarkan nih jadi kayak gini. Ini kan 2 sama 2-nya udah habis. Jadi kan min 9 dikali 9 dikali dalam kurung min 1. Ini kan min 9 dikali 9 berapa? Min 81 ya, dikali lagi sama min 1. Nah, min 81 dikali min 1. Min kali min hasilnya plus. Jadi plus 81. 81 kali 1 kan 81 ya. Jadi di sini sebetulnya adalah jadi tandanya berubah. Di sini 9 kali 9 itu 81 terus min kali min. Min kali min itu plus. Jadi di sini plus. Oke, 81. Oke. Nah, terus setelah dari itu kita lihat lagi. Kita lihat lagi bahwa di sini itu kan jadi R sama dengan akar 81 tambah 81 tambah 81 ya. 81 tambah 81 tambah 81 sama aja kayak gini. 5 tambah 5 tambah 5. Ini kan sama aja kayak 3 kali 5. Bener gak?
Nah, berarti kalau misalkan 81 kali tambah 81 tambah 81 berarti sama aja kayak apa? 3 kali 81. Nah, terus setelah dari ini bisa kita buat kayak gini. Jadi di sini 81 tambah 81 tambah 81 hasilnya adalah 3 kali 81. Ingat, 81 itu bisa keluar dari akar. Oke, 81 itu kan sama dengan 9 kali 9 ya. Sama kayak akar 25. Akar 25 itu sebetulnya dari apa? Dari 5 kali 5. Kayak gitu kan, ini bisa keluar. Karena misalkan 5-nya ada 2, bisa kita keluarin jadi akarnya hilang. Terus kalau misalkan akar 81 itu apa? 9 kali 9. Berarti bisa keluar jadi 9. Kayak gitu. Berarti di sini sama kayak tadi 25, 25-nya keluar. Terus meninggalkan siapa satu lagi yang tetap dalam akar? Jadi di sini R-nya sama dengan akar 81-nya keluar 9. Nah, si 3-nya tetap di dalam akar 3 Newton. Ini dia jawabannya untuk contoh soal nomor 2. Silahkan dipahami. Untuk 2 soal ini nanti Ustadz akan berikan latihannya. Latihannya kerjakan supaya kalian bisa lebih mengerti. Oke, Ustadz cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.